Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati, dibarokahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak intinya Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antara sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang paling utama tidak lain adalah nikmat berupa hidayah, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah. Karena nikmat itulah yang nanti akan dapat menghantarkan kita semua untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan juga kepada seluruh pengikutnya, umatnya yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita yang pada kesempatan berbahagia ini berada di dalam forum kajian virtual ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah pertemuan yang kedua setelah pada pertemuan yang pertama kemarin sudah kita bicarakan tentang apa sih agama itu dan apa sih Islam itu dan apa saja dimensi ajaran yang ada di dalam agama Islam itu. Mudah-mudahan apa yang kemarin sudah saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti terkait tentang apa agama Islam itu. Nah, di pertemuan hari ini, pertemuan yang kedua, kita akan berbicara tentang karakteristik agama Islam. Karakteristik itu ciri khas, jadi watak dari agama Islam, ad-dinul Islam. Kalau kemarin dalam pengertian ad-dinul Islam itu dipahami sebagai aturan-aturan, ya, sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana karakteristik dari ad-din, dari aturan-aturan agama Islam yang diturunkan oleh Allah itu? Ada beberapa karakter yang bisa kita sebut dan bisa kita pahami. Karakter yang pertama, ad-dinul Islam itu sebagai ad-dinus samawi atau agama samawi. Apa yang dimaksud dengan agama samawi itu? Agama samawi itu adalah agama yang berasal dari langit. Jadi samawi itu kan, samawat itu artinya langit. Sehingga agama samawi itu adalah agama yang berasal dari langit. Kita menyebut langit itu berada di atas. Di agama samawi itu berarti agama yang berasal dari atas. Apa maksudnya?
Dimaksud dengan agama samawi, agama langit itu adalah agama yang sumber aturannya tadi, sumber normanya, sumber ajarannya itu berlandaskan pada wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu yang dimaksud sebagai sumber ajaran dari agama samawi itu tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Dengan demikian, watak pertama dari ad-dinul Islam itu adalah agama yang sumber aturannya, sumber ajarannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersebut di dalam kitab suci Al-Quran. Selain agama Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah, yang bersumber pada wahyu dari Allah, ada dua agama lain yang masuk dalam kategori agama samawi, yaitu agama Yahudi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yang sumber ajarannya itu terletak di dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu agama Nasrani, yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu agama samawi selain agama Islam. Jadi kalau Islam sudah jelas sebagai agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sumber ajarannya berasal dari Allah. Sehingga di dalam surat Az-Zumar misalkan ayat yang ketiga ada potongan ayat yang berbunyi ala lillahid dinul kholis. Ya, ketahuilah ya milik Allah lah ad-din yang lurus itu, yaitu ad-dinul Islam. Jadi agama yang lurus, agama yang murni, ya, dinul kholis atau dinul Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah. Bahkan di dalam surat Ali Imran yang ayat 19 kemarin juga sudah saya cuplik, yaitu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ya ad-din yang diakui keberadaannya di sisi Allah adalah ad-dinul Islam. Nah, dengan dua ayat itu dapat kita pahami bahwa Islam adalah benar-benar agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain agama samawi, dalam realita kehidupan masyarakat kita itu ada juga yang disebut dengan agama ardi. Ya, agama ardi. Apa yang dimaksud dengan agama ardi itu? Agama ardi yaitu agama bumi. Apa maksudnya agama bumi? Yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari kreasi olah pikir manusia. Jadi agama arti itu adalah agama yang sumber-sumber ajarannya itu hasil dari pikiran-pikiran manusia. Nah, dalam realitas kehidupan ada beberapa agama yang disinyalir sebagai agama arti. Misalkan kita mengenal ada agama Buddha. Nah, agama Buddha ini sumber ajarannya adalah dari olah pikir yang dihasilkan oleh pendiri agama Buddha, yaitu Siddhartha Gautama. Begitu juga dengan ya agama Konghucu ya misalkan. Dan dalam kehidupan masyarakat kita yang paling populer agama Ardi ini adalah aliran-aliran kepercayaan yang perkembangannya di masyarakat cukup luar biasa pesatnya. Banyak sekali aliran-aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Nah, itu agama Ardi. Nah, Islam bukan sebagai agama ardi, tapi Islam itu adalah agama samawi. Ini karakter yang pertama. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, karakter yang kedua dari agama Islam atau ad-dinul Islam yaitu asyumul. Ya, Islam itu berkarakter asyumul.
Apa yang dimaksud dengan asyumul? Yaitu agama Islam itu adalah agama yang risalah ajarannya ya sudah paripurna, ya, sudah lengkap. Artinya aturan-aturan di dalam ad-dinul Islam itu mencakup semua aspek, semua dimensi kehidupan manusia. Sehingga kemarin ketika saya sampaikan tentang dimensi ajaran Islam itu ada 4 itu, yang 4 itu tidak boleh dihilangkan salah satu atau 2 atau 3, tapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itulah adinul Islam. Jadi sudah lengkap, sudah paripurna, sehingga sangat pas digunakan sebagai ya aturan kehidupan manusia. Sehingga kalau kita pahami dari makna karakter asyumul ini, ya Islam itu tidak hanya berbicara tentang akidah dan ibadah saja. Sementara ini sering kali kita kalau berbicara tentang Islam, mengaji tentang Islam, itu kan image yang ada di dalam benak pikiran kita kalau sudah pengajian. Ya, itu kan hanya berbicara tentang persoalan akidah, persoalan ibadah, ya persoalan surga, persoalan neraka, persoalan dosa, persoalan halal dan haram. Seakan-akan Islam itu hanya berbicara tentang persoalan itu. Padahal Islam itu asyumul. Ajaran Islam itu juga memuat berbagai aturan, berbagai nilai, ya ajaran di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bahkan berbagai macam bidang ilmu atau pengetahuan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Terjelaskan di dalam Al-Quran secara rigid. Cuma persoalannya terkadang kita sebagai umat Islam itu ya tidak sampai belajar ke sana, sehingga image yang ada di benak pikiran kita kalau kita berbicara tentang Islam itu ya hanya persoalan akidah dan ibadah. Nah, ini yang tentu kurang tepat ya, karena karakter Islam itu asyumul, ya mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Sehingga kalau di surat Al-Maidah yang kemarin juga sudah saya singgung, Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya, pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan ya bagi kamu dinmu, yaitu agama atau aturan-aturan kehidupan ini sudah disempurnakan oleh Allah. Artinya berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, inilah makna dari kata karakter Islam yang asyumul. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian karakter yang ketiga ya, sebagai dinul Islam itu berkarakter rahmatan lil alamin. Ya, jadi Islam sebagai ad-din, Islam sebagai aturan hidup manusia itu berkarakter rahmatan lil alamin. Artinya, ya, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedamaian hidup, mengajarkan ketentraman hidup. Sehingga Islam betul-betul menjadi rahmat ya bagi semuanya. Bahkan tidak hanya bagi manusia, atau bahkan tidak hanya bagi sesama umat Islam, bisa juga terhadap umat yang lain, bahkan juga bisa terhadap makhluk yang lain. Dan Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan teror pada siapapun. Karena Islam dibangun atas landasan rahmatan lil alamin. Jika di dalam Al-Quran misalkan kita temui ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk berperang, membunuh, hal itu pun juga hanya berlaku di medan peperangan.
Jika di luar arena peperangan, Islam melarang sangat keras seseorang melakukan pembunuhan. Sehingga ya Allah sampai menegaskan siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ia ibaratnya telah membunuh seluruh umat manusia. Jadi betapa Islam itu sangat sangat penuh dengan rahmatan lil alamin. Sampai di dalam aturan berperang pun Islam itu melarang bagi umat Islam untuk menyakiti, membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Ya, padahal itu di medan perang. Jadi kalau musuh itu sudah tidak berdaya, tidak boleh disiksa, tidak boleh disakiti, dan juga tidak boleh dibunuh. Nah, inilah karakter yang menjadi watak ciri khas dari ajaran Islam. Sehingga di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-107, dengan tegas Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami Allah tidaklah mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, ya, melainkan ya agar kamu menjadi rahmat ya bagi ya alam. Nah, alam di sini tentu ya juga alam manusia, alam lingkungan, ya, alam tumbuhan, alam hewan. Jadi Islam itu penuh dengan rasa kasih sayang. Oleh karena itu sekali lagi, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya, kita tidak boleh membuat intimidasi, tidak boleh ya membuat teror kepada siapapun. Ciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, dan kehidupan yang penuh dengan ketentraman. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian karakter yang ketiga, yaitu ad-dinul Islam atau aturan-aturan di dalam Islam itu orientasinya itu orientasi dunia akhirat. Apa yang dimaksud dengan Islam atau ad-dinul Islam itu berorientasi dunia akhirat? Artinya Islam itu ad-din, aturan yang tidak hanya mengatur persoalan orientasi kehidupan yang hanya sifatnya ukhrawi saja, sifatnya hanya mengejar kehidupan akhirat saja, sehingga umat Islam meninggalkan kehidupan dunia. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan orientasi kehidupan yang integratif, ya, kehidupan yang di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Sehingga Islam tidak mengajarkan pola orientasi hidup yang sifatnya sekuleristik, yang terpisah. Ya, jadi kadang ada manusia itu yang hidupnya itu bersikap sekuler, memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, antara urusan agama dan urusan keduniawian. Islam tidak begitu. Ya, kita harus berhati-hati ya, di dalam kehidupan ini sifat sekuleris dalam kehidupan itu bisa ada dua muara, ya, ada dua muara. Ada sekuler yang asketis, ya. Sekuler yang asketis itu orang yang orientasi hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya mengejar kehidupan akhirat saja. Sehingga kehidupan dunia dia tinggalkan. Dia tidak peduli dengan urusan dunia. Ya, dia kejar urusan akhirat. Ya, dia sehari-hari hanya beribadah saja, mendekatkan diri kepada Allah saja. Ya, sehingga tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tidak berkeluarga. Nah, dulu pola asketis seperti ini banyak diikuti oleh para ahli tasawuf, ya, para ahli sufi dulu. Nah, kemudian berkembang menjadi kehidupan torikot gitu ya. Nah, itu sekuler juga. Artinya sekuler asketis. Islam tidak mengajarkan demikian.
Tapi Islam juga tidak mengajarkan orientasi kehidupan itu sifatnya sekuler materialistis. Yaitu kehidupan yang hanya mengejar kebahagiaan hidup materi dunia saja. Sehingga dia berperilaku hedonis, ya, berperilaku materialistis, ya. Semuanya dihitung dengan materi, semuanya dihitung dengan kebahagiaan duniawi, sehingga dia tidak pernah beribadah kepada Allah, lupa kepada Allah, jauh dari Allah, bahkan tidak mengenal Allah, ya, apalagi agama itu tidak. Karena baginya hidup itu hanya di dunia ini saja. Ada yang begitu. Nah, Islam tidak mengajarkan yang demikian. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 itu kan, ya, Allah mengajarkan kepada kita agar dalam berdoa itu kita tidak, yang tadi, tidak asketis, juga tidak materialistis duniawi, ya, sehingga Allah menyebutkan wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada di antara mereka, di antara manusia, di antara kita ini, mayyaqulu, yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, ya, berilah kami kebahagiaan hidup, ya, di dunia ini secara baik. Berilah kami kebaikan hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berilah kami kebaikan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan ya, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, dalam doa ini integratif, jadi tidak hanya minta kebaikan dunia saja, tapi juga tidak minta kebaikan akhirat saja, dua-duanya diminta. Bahkan di dalam surat Al-Qasas, ya, ayat yang ke-77, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ya, carilah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah, ya, apa, kebahagiaan, carilah kenikmatan, ya, hidup di mencari akhirat. Jadi carilah, ya, apa-apa yang disediakan Allah untuk negeri akhirat besok. Wala tansa nasibaka minat dunia, tapi ingat, jangan kau lupakan juga, ya, kenikmatan Allah yang diberikan di dunia ini, ya. Jangan kau lupakan urusan di dunia ini. Dua-duanya harus dan yang harus kita pahami, ya, dunia itu apa, jembatan, dunia itu media, dunia itu sarana untuk akhirat. Tidak mungkin kita itu bisa hidup bahagia di akhirat, ya, tanpa kita hidup di dunia ini. Di dunia inilah kita menanam. Di dunia inilah kita menyemai, ya. Nah, akhirat itu adalah menuai hasil. Maka kalau kita gagal untuk, ya, menanam, kita gagal untuk menyemai kehidupan di dunia ini, tentu di akhirat besok pun juga, ya, kegagalan yang didapatkan. Tapi kalau kita berhasil menyemai, ya, menanam kebaikan-kebaikan hidup di dunia ini, di akhirat besok kita akan memetik hasilnya. Nah, inilah makna dari ad-dinul Islam itu berorientasi dunia dan akhirat. Jadi Islam tidak mengajarkan kerahiban gitu, ya. Tidak mengajarkan menyepi, tidak mengajarkan hidup eksklusif menyendiri, tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup bersama-sama, bermasyarakat, membuat kebaikan-kebaikan, ya, agar di dunia ini juga menjadi baik dan besok di akhirat pun juga menjadi baik. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian karakter, watak, atau ciri dari agama Islam yang berikutnya, yaitu Islam itu adalah agama fitrah. Apa yang dimaksud dengan Islam itu agama fitrah? Artinya Islam itu adalah agama yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia sejak manusia ini belum dilahirkan. Jadi ketika manusia ini masih berupa ruh, ya, yang ruh itu belum dimasukkan ke dalam
jasad manusia, ya, itu Allah sudah memberikan kepada manusia itu fitrah keberagamaan. Oleh karena itu, ketika manusia itu lahir ke dunia ini, maka sesungguhnya ia telah membawa fitrah beragama tadi dalam dirinya. Ya. Maka Rasulullah kan menyampaikan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir, bayi yang lahir itu berada di dalam fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrahnya ya beragama. Salah satunya adalah beragama sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya harusnya ya kita menyadari ya bahwasanya agama Islam itu agama yang dibawa oleh setiap anak manusia yang lahir. Nah, setelah kemudian lahir jadi dewasa, kemudian berubah agamanya, ya keluar dari fitrahnya, ya itulah manusia. Ya. Jadi bisa saja manusia itu keluar dari fitrahnya, agama yang dibawa dari lahir itu kemudian tertutupi, tertinggalkan. Sehingga akhirnya dia kemudian memilih aturan-aturan hidup yang lain. Sehingga nanti ada kalanya satu saat itu manusia itu ada yang menemukan kembali fitrahnya. Fitrahnya yang sudah sekian tahun itu hilang, nah tiba-tiba dia mendapatkan hidayah melihat kembali cahaya fitrah yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia peluk kembali dan akhirnya dia kembali kepada agama fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari Islam sebagai agama fitrah. Kemudian yang terakhir yaitu Islam sebagai agama yang berwatak berciri khas al-am. Artinya apa yang dimaksud dengan Islam itu sebagai agama yang berkarakter al-am, universal. Ya, Islam itu adalah agama yang berlaku bagi semua umat manusia. Memang ya harus dipahami juga Islam itu turun di negeri Arab, ya, tepatnya di kota Makkah dan kota Madinah. Tapi Islam tidak hanya milik dan berlaku bagi masyarakat Arab saja. Islam berlaku di mana dan untuk siapa saja. Islam adalah agama yang berlaku sepanjang masa, meskipun Islam lahir pada abad 6 Masehi. Ya, tapi ajarannya tetap berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman. Nah, oleh karena itu ajaran Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak akan pernah usang. Islam selalu bisa mengikuti dinamika zaman. Di dalam surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-28, Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad illa kecuali kafatan linnas, ya, untuk mendidik, untuk mengajarkan, untuk ya, membimbing seluruh umat manusia. Basyira wa nadhira, dan memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi Islam diturunkan, disebarkan oleh Rasulullah itu tidak hanya berlaku untuk orang Arab saja, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Meskipun demikian, kata Allah, ya kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya, sehingga akhirnya ya muncul sikap sinis terhadap Islam, muncul sikap tidak suka terhadap Islam. Akhirnya kemudian Islam dikatakan sebagai agamanya orang Arab, Islam dikatakan hanya miliknya orang Arab, ya karena kitab sucinya berbahasa Arab. Padahal Al-Quran sendiri sudah jelas mengatakan Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia, bersifat universal. Sehingga kita yang bukan orang Arab pun ya sah-sah saja, bahkan ya diharuskan gitu ya mengikuti aturan-aturan dinul Islam ini.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah gambaran ya karakteristik dari ajaran agama Islam, karakteristik dari nilai-nilai, aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dijadikan sebagai pegangan di dalam menapaki keberagamaan Islam kita. Dan mudah-mudahan semakin hari keberislaman kita menjadi semakin baik. Saya kira ini di pertemuan kedua ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan baca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.